Ketemu lagi sama bareng saya di podcast tanpa nama. Maunya kesalahan teknik yang terparah di dunia pada hari ini. Ya, gue udah hampir nemu jati diri gue. Tapi akhirnya gue nggak bisa balik lagi ke situ. Ya nggak apa, maksudnya kan udah ketemu. Jadi, oke, sorry ya agak ngawur gitu. Jadi sebenarnya kita tadi udah take. Yoi. Ya, udah berapa menit gitu ya. Tiba-tiba si anjing ini lupa rekod. Udah lama nggak Dia ngelirik berapa menit akhirnya anjing kagak kerekod. Gue udah ngomong macam-macam, udah menghayal masa sedih, masa senang, masa waktu mabok. Dia nggak kerekod. Oke, nggak panjang lebar, gue kenalin dulu. Podcast tanpa nama ada sedikit perubahan nih, ya. Perubahannya seperti apa? Mungkin yang kemarin gue agak lebih melo. Ya. Melo itu dalam artian adalah gue lebih bersifat reminder, self remind and motivasi. Tapi nggak akan jauh beda kok dengan season yang kedua ini. Akan masih berbau yang sama. Cuma gayanya aja beda. Gayanya beda. Gue pengen gaya stylish anak muda, ya. Dan jadi diri sendiri. Gitu wis. Jadi sendiri. Jadi gue agak rubah dikit ininya biar nggak ngebosenin. Yang kemarin mungkin hanya untuk bisa nemenin tidur. Sekarang gue pengen elunya ditemenin sepanjang masa. Sepanjang hidup. Kalau perlu nggak bisa tidur. Kalau season pertama gue sendiri, ya. Sekarang gue ada teman gue, ya. Setelah gue bersemedi di gua hantu dan memilah lagi dan akhirnya ketemu gue. Ya, walaupun agak-agak dongo tapi nggak 100% dongo dia gitu ya. Oke, bego aja. Kenalin dong. Oke, Wayan Arditya di sini. Umur pria ini berumur 20-an sekian. 20 tahun sekian ya. Belum berkeluarga, masih perjaka. Enggak, sorry, perjaka enggak. Masih. Tapi masih belum berkeluarga. Ya, akan berkeluarga. Ya. Entah kapan. Ya, akan yang penting saat udah ini niat. Saat ini masih menggali lubang-lubang aja dulu. Iya, menemukan yang pas kan. Setelah itu ya. Iya. Ya kan perjalanan hidup kayak gitu. Ya betul. Tapi kalau kita ngomong soal perjalanan hidup ya, ada beberapa kisah yang pengen gue ceritain sebenarnya. Oke, tunggu dulu sebelum itu. Sekali lagi podcast tanpa nama season kedua ini akan merubah semua style, ya. Formatnya, tetapi tidak jauh beda dengan pembahasan yang kayak kita kemarin. Tenang. Jadi yang sudah jatuh cinta sama podcast tanpa nama, tetap kali ini akan jatuh cinta lagi sama podcast tanpa nama season 2. Kali ini lebih fresh dan mungkin season 3 sampai kelima gue akan berdua terus nih. Ya jadi satu company. Alhamdulillah, amin. Ya. Oke, membahas tadi apa tadi? Kalau sempat nyinggung tadi apa ya? Gini. Stigma permasalahan yang stigma masyarakat tentang lah. Anak broken home gitu. Iya, betul. Jadi di sini udah ada 2 orang yang berbeda ya. Saya dari bukan broken home. Saya broken home jadi bisa non block dan block gitu ya. Nanti kan bisa kita ngomper aja lah gitu. Iya. Buat teman-teman juga yang dengerin podcast ini juga di podcast tanpa nama ini juga mengundang ya. Buat teman-teman bisa juga ikutan, bisa kirim email juga nanti kita kasih tahu. Ceritain lah maksudnya pengalaman kalian. Mana tahu temennya ada yang mengalami broken home ataupun teman-teman sendiri yang merasain broken home. Kenapa enggak menceritakannya bareng-bareng atau kita sharing bareng ya? Nggak usah hari ini, kasih di komen, di email nanti saya kasih emailnya. Nanti kita bahas lagi kita lah. Siap. Oke. Seperti Wisnu bilang tadi ya, bahwasanya stigmanya broken home ini rata-rata kayak di film-film gue lihat sih banyak kan pada rusak semua ya. Ya, maksudnya dia kayak bisa dibilang kayak nggak jadi anak gitu, padahal kan belum tentu ya. Betul, masa depannya suram. Tapi itu tidak 100% suram. Tapi juga banyak saya lihat anak-anak broken home juga akhirnya sukses dengan caranya sendiri gitu. Benar, bahkan dari perjalanan dia, mungkin dari masa sulit dia menuju kesuksesan itu, pengalaman itu, hidup itu dijadikan sebagai pelajaran. Sehingga dia tidak, gue tidak akan mengulangi lagi yang hal-hal seperti itu. Karena cukup tahu. Betul. Nah kali ini kita coba dengan pengalaman gue sendiri ya, kebetulan gue. Gimana sih perjalanan Om dari berapa kelas 1 SD ya? 1 SD ya. Kelas 1 SD udah broken home segala macam dengan lika-likunya kan pasti banyak banget. Ya betul. Dan yang saya lihat sekarang kan ya Om ada di Bali dengan jadi gelandangan semuanya dengan selir-selir gue gitu ya. Selirnya kan. Ya tapi menuju ke sana sebenarnya ada harus. Itu kan belum tak lihat. Ya itu tidak jauh dari Tuhan sih, takdir yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih, amin astungkaro. Ya semuanya Bapak kami. Oke. Oke, jadi begini Bis,
yang paling berat dihadapi seorang anak broken home itu adalah dari sisi mental atau psikologis ya. Pasti gini ya, Satu, cacian teman ya. Jadi ya mentalnya dia menghadapin itu. Ya, mental illness. Baik itu nanti apa dari sisi pergaulan, keinginan, ya Betul. keinginan itu adalah keinginan bagi nanti akan kita jelaskan. Ya, itu nanti kan ada. Keinginan dan merasa egonya semakin tinggi Hmm. dan tidak mau keterikatan atau tidak karena mungkin tadi lepas kontrol tadi ya, Ya, lepas ya. kontrol dari orang tua, gitu loh maksud saya. Itu yang dialamin ya. Pengalaman saya juga begitu. Ya. Namun ya, Ya. Wis ya. Itu kembali lagi kepada Pribadi. individual atau pribadi masing-masing. Lu nya mau bawa kemana lu diri nantinya? Ya, pembawaan dirinya seperti apa kan gitu. Istilahnya gini, lu mau jadi goblok sekalian. Kalau mau jadi orang sekalian. Stop. Ya, nah, apa tuh masuk? Kok lu bilang stop? Maksudnya lu ngapain? Gitu loh. Nah, jadi cobaan yang paling berat sebenarnya adalah mulai itu beranjak di SMP kelas 3 ya, kedua 3 lah. malah SD enggak? Maksudnya SD itu kalau SD kan gini, anak umur ya kelas anggaplah 1. 7. Ya kelas 1, kelas 2 kan biasa kayak dianterin sama bapak ibunya. Nah. Itu kan melihat kayak gitu kan biasanya orang Tapi gini, kalau gue yang ngerasain kemarin itu gue nggak terlalu gitu terlalu yang bener-bener yang menusuk menyair hati kayak film-film. ya kayak yang kita lihat kan biasa gitu. Nggak seperti itu. Justru yang mulai berasa itu kita mulai berpikir Udah bisa berpikir yang yang pakai logika adalah mulai kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP dan mulai beranjak dewasa. Kenapa gue bilang begitu? Karena mungkin waktu SD itu sifatnya hanya playing ya. Ya bermain lah. Bermain, Kan tidak sampai sekarang tetap main-main iya, kamu. kebawaan dari dulu. Setan nih. Itu loh. Ya, terus yang paling menyesakan tuh adalah sebenarnya ada suatu yang paling sedih ya kalau gue lihat sebagai anak broken home adalah di mana pada saat lu bermain-main ke tempat tetangga lu atau tempat temen lu, melihat keluarga dia utuh. Yang utuh. Tapi misal gini, Wis, udah makan belum? Itu tadi cari bapak makan. Gimana perasaan lu pada saat itu? Gitu ya. Anjing ya. Kayak gini. Gue nggak ngomong nyesal yang kayak ya itu yang dirasain kan gitu. Nyesek ya. Akhirnya itu akan berpacu adalah enak banget ya. Di rumah ditungguin ibu dan nyuruh makan. Ada disiapin, ada bapaknya. Malah kadang-kadang diomelin bapaknya ngelihatnya seger gitu. Iya. Udah pulang apa kabar? Nah, merindukan hal seperti itu. Ya. Apakah itu merindukan seorang sosok ibu atau ayah kan begitu ya. Yang pada saat gue rasakan adalah seperti itu pada saat itu. Itu yang akhirnya gue malas ke tempat teman gue bermain. I know. Pantas makanya dia sampai sekarang. Sampai sekarang udah nggak mau gue, ngerti? Akhirnya lu paham kan? Story itu paham ya. Jadi tahulah kenapa. Jadi gini guys, yang dengerin, gue sempat ngomong sama Wisnu kemarin. Baru kemarin rasanya ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu sih. Hari apa tuh? Hari ini Selasa. Iya hari Selasa. Jadi gue sempat ngomong sama dia. Gue ini tipikal orang yang malas datang untuk ada kundangan, ada party. Apalagi tempat teman gue sampai ngunjungin tempat teman gue. Ke rumah teman gue tuh paling males. Ya. Jadi makanya gue bilang, Mamek gue senyum sendiri, ketawa sendiri kemarin mana anak nih. Gue bertahun-tahun nih teman mainnya anak, tapi gue nggak pernah tahu rumahnya. Sementara teman gue satu lagi adalah, gue berteman sama lo harus tahu rumah lu. Dia normalnya begitu. Nah jadi sebenarnya gue malas cerita, akhirnya kebuka sendiri ya. Ya maksudnya kan ya. Berarti kan apa yang terjadi hari ini kan juga ya karena masa lalu. Ya, oke. Jadi itulah menjadi penyebabkan bahwasanya gue males akhirnya. Kalau gue kesana yang ada gue nyesek, sakit hati. Ya. Dan akhirnya pelarian gue adalah gue mencari teman-teman gue yang emang tidak sering di rumah. Ya di jalanan. Di jalanan. Makanya pada saat itu gue sering di jalanan. Di jalanan akhirnya nongkrong di warkop. Kirain sama Satpol PP. Oh enggak, Satpol PP gue sudah diangkat. Jadi gitu Wis ya. Jadi ngerti. Jadi akhirnya gue bertemu sama temen gue di luaran nongkrong di warkop segala macam. Nah, tetapi Wis, bukan hanya itu aja. Kadang-kadang kita juga berpikir, kadang-kadang dalam diri itu menyalahkan orang tua. Ya, maksudnya lu kenapa sih? Ya kalian kenapa? Gitu? Mencari siapa yang salah di antara dua sosok orang tua ini gitu loh. Tetapi sebenarnya tidak ada yang salah. Emang mereka tidak menemukan kecocokannya. Tapi yang bergejolak dalam pikiran adalah, lu tahu nggak sih, lu punya anak? Ya. Paling tidak lu pikirin nanti anak lu bagaimana perkembangannya kalau lu pisah. Ambil contoh, lu pacaran sama orang lain, bapak lu pacaran sama orang lain, emak lu pacaran orang lain, atau nikah sama orang lain atau nikah orang lain. Secara mereka orang manusia adalah butuh teman pendamping dong. Ya butuh teman hidup. Nah, normalnya begitu. Ya kamu mesti
nggak boleh ego. Ibumu kan perlu seorang ayah, bapakmu kan seorang ibu. Ya. Tetapi anak itu apakah bisa menerima sosok yang baru, pengganti ya. seorang ibu dia, atau pengganti sebaliknya gitu. Ayahnya kan begitu. Nah itu yang menjadi sebenarnya kalau misalnya keluarga broken home itu apalagi tinggal sama orang tua yang menjadi gejolak, polemik gejolak yang akhirnya memberontak. Gue malas di rumah, gue mau cabut. Kekesalan itu akhirnya gue lari. Oh itu karena kekesalan itu makanya dia keluar kayak ya aku pengen bebas. Ngibur, bebas deh. Dan sementara juga orang tua tidak akan bisa ngontrol lu dong. Ya mas, mungkin juga sebagai orang tua juga dia mungkin kayaknya nggak bisa deh aku marahin atau apa gitu karena mungkin dia kan pasti paling gimana misalnya gue buat selalu deh yang penting bahagia, nggak mikir ke sana. Ya kalau ada seperti itu, kalau di film-film lain tuh ceritanya ya. Lain lah itu kan udah didramatisir. Dalam pergejolakan itulah yang gue bilang tadi ya kadang-kadang sebagai anak broken home tuh ada yang salah jalan atau tidak berpikir panjang lagi. Tapi kan maksudnya salah jalan pun juga kalau kita bisa stop di saat yang tepat kan juga nggak masalah. Betul, tapi untuk berstop riak tadi itu ya berat, nunggu prosesnya lama banget. Iyalah pasti panjang itu. Kalau gue sendiri, gue ketemu dengan sosok yang menjadi istri gue sekarang itu gue terima kasih banget. Nanti begini. Oke, fine, gue banyak kekosongan gue di sini nih. Ya. Akhirnya dia datang mengisi kekosongan gue tuh. Makanya ada sifat tingkah laku gue seperti anak-anak gitu, contohnya, ngerti lo kan? Iya. Jadi gue mau gini gitu. Jangan gitu. Ada yang ingetin. Jadi gue pingin rindu akan hal angry ya. Lo paham lah. Nanti gue jadi psikologis deh. Abis ini gue jadi psikologis lo ya. Jadi lo akhirnya ketahuan gue ini sosok apa ya? Iya ngerti. Kenapa sih Ya kenapa sih akhirnya karakter Eko ini seperti anak-anak bayi? Kenapa dia sering botak? Kenapa dia anjing? Yang gak sampai detail kali asu. Ini kan kita kan perumpamaan asu. Iya kan gitu umpamanya kan. Iya emang nggak nyalain lu juga. Iya. Jadi ya akhirnya begitu ya. Terus tadi kan bilang sempat proses apa ya? Ke negatif mungkin ya. Ke negatif. Kebanyakan pelarian itu ke minuman, alkoholik ya. Miras terus ke drug. Ya, gua sendiri sih munafik kalau gua balap liar. Bukan. Oh, drug. Drugs. Oh, drugs. Drugs. Kalau kata Bapak Luhut Panjaitan, bukan. Apa? Yang narkotika. Bapak Kapolda, narkotika. Jadi macam-macam. Nah, kebetulan gue pada saat itu tahun 90, men. Jadi ngetop pada itu lah Repnol. Koplo. Oh iya. Zamanku 2000-an. Distro. Udah distro. Asik. Udah keren. Tapi tetap pel anjing. Iya, tetap anjing gila kan emang. Nah, dan pada itu mungkin ya marijuana ada lah ya. Ya pasti. Maksudnya 90-an kan juga keras. Keras, putau ada, sabu ada. Aduh, luar biasa pada saat itu. Dan ya maaf kata, gak usah munafik, semua udah pernah kejalanin. Sampai ngelem waktu di Bandung juga pernah gue sekali. Yang malah istilah berteman sama orang-orang silver kayak begitu itu ya. Kehidupan anak rel seperti apa. Bukan gue liat TV, enggak. Emang ya udah mengalami kan itu. Gimana mereka memuaskan rasa apa, nyari funnya itu ya cari termurah ya itu. Maksudnya dia mempunyai cara tersendiri untuk bahagia gitu ya. Iya betul, malah jadi tempat favorit adalah tukang sol sepatu. Ngerti ya, lem-lemnya di bang. Paham lo kan? Pengen ya. Setiap hari di sana dia. Gue jujur gitu. Waktu itu ada di kayak pasar ya. Jadi gue masih ingat tuh Pak Suit. Siapa sih namanya? Pokoknya itu orang Jawa dia. Kebetulan istrinya dulu jual kayak es gitu deh. Boba? Bukan boba kan zaman sekarang. Pokoknya minuman pada saat itu apa ya waktu itu ya, lupa gue. Jadi Pak Suyitno ini siapa namanya? Pokoknya ini tukang sol sepatu sama ini deh. Jadi setiap lem yang dibuang itu selalu dibuang. Nah kita dong itu rebutan biasa sama anak men. Udah ngetem duluan. Udah ngeliat nih. Kita lihat masih. Tapi ya nggak kita liatin begini enggak ya maksudnya. Ada sisa dikit aja seneng banget. Happy ya. Gas gitu istilahnya kan. Nah itu udah ada cerita begitulah. Nah namun setelah dipikir-pikir ya sampai gue SMA akhirnya gue udah melalui hal-hal tersebut dan akhirnya kepikiran gue adalah sampai kapan gitu. Sampai kapan? Gue lihat sekitar gue begini. Gue waktu itu ada 4 orang teman akrab gue sama-sama bandel nih dan keempatnya broken home semua nih gitu.
Oh emang bikin gini. Bukan mungkin grup tapi Oh, akhirnya satu frekuensi. Kirain Paham. bikin grup Broken Homes Club gitu ya. biar Broken Home gitu. Cocok tuh, keren tuh ya. Wis keren tuh ya. Kayaknya gue belum Keren, coba ya. keren. Enggak, gue buat wajib t-shirt tuh gitu keren tuh. Tapi kan doa dong. Jangan. Ya, jadi nggak tahu gimana ceritanya. Emang gue ketemu dari SMP sampai gue SMA barengan tuh 4 orang itu, Wis. Dan kebetulan Kebetulan sama-sama seperti itu. Jadi satu frekuensi dan kita tidak pernah namanya membahas soal keluarga. I know. Paham maksudnya? Ya. Bapak lu cerai sama ibu lu gara-gara apa? Enggak. Enggak lah, enggak mungkin. Enggak pernah. Yang kita bahas adalah bagaimana pada saat itu dapat uang. Ya. Nah, karena untuk kebutuhan apa? Untuk happy kan. Happy. Tapi zamannya gue waktu itu adalah emang enggak terlalu itu ya. Jadi ada aja gitu ya. Maksudnya ada aja. Ada aja kita peluang, maksudnya kita waktu itu ngejual burger bareng-bareng, jadi bareng-bareng. ya. Ada usaha lah untuk kebutuhan kita ini. Jadi nggak terlalu memberatin orang tua gitu. Enggak terlalu minta uang, Bu, minta Pak, gitu. itu enggak Ya, pernah ya. sama sekali. Justru kita nggak pernah pulang juga, kadang-kadang nginep rumah temen udah. Tapi sekolah tetap nggak pernah absen. Ya, maksudnya kan meminimalisir untuk meminta uang di rumah aja. Iya, justru begitu. Justru kalau di rumah malah sumpek. Nah, itu ngerti nggak sih Ngerti, ya? Makanya freedom nih gitu. Freedom of speech. Yes. Freedom speak. Nah, waktu kelulusan tek ya. Ini gue story gue dulu ya. Jadi perbandingannya gue menyadari adalah kalau gue tetap di sini Di circle itu. Dan masih di ruang lingkup tempat berteman sama yang gue nggak menyesali dengan teman-teman gue itu, tapi ya nggak bisa kita menyalahkan teman kita. bersyukur karena ada teman-teman gue itu yang gue bertahan. Tergantung kayak Wisnu bilang tadi, bagaimana seorang individu itu menyesuaikan kan begitu. Ya. Akhirnya gue putuskan, ya sudah deh, gue ikut bokap gue, ikut bapakku nih. Kemana? Pada saat itu emang tujuannya waktu itu Jakarta. Bapak ke Jakarta. Ya, dan teman-teman gue bilang, yuk kita kuliah di suatu kampus Di yang luar kota gitu. ya luar kota Medan di Jakarta pada saat itu yang tentang ya waktu itu kampusnya kesenian. ITB. IKJ. Oh, IKJ. Jadi mau ke sana, cuman kandas nih. Kandas karena tiba-tiba ada surat pindah ke Bali. Oh, gitu. Paham? Paham. Akhirnya ke Bali. Akhirnya ke Bali. Masuk isi. Hah? Masuk isi. Nah, Marmo dia akhirnya, Bang. Kenapa? Karena gue nggak tahu mau kemana kuliah pada saat itu. Kenapa niat seninya hilang? Nggak tahu gue. Nah, gini loh Pak. Lu datang ke tempat yang nggak pernah lu akan bayangin akan tinggal di sana. Ya seperti apa di sana? Bahkan ya maaf kata ya, teman gue bilang di Bali itu bayangan orang-orang ada heaven, party, seks. Enggak, nanti gue dituntut anjing. Ya enggak, maksudnya tempat untuk international class fun, lah, fun. Jadi untuk tinggal menetap enggak. Ya. Dan bayangan gue tuh kalau gue stay di sana, sekolah di sana bisa sih gue mampu gitu lah pada saat itu. Akhirnya karena gue nggak tahu apa tentang Bali dan itu first time gue kesini, jadi dikasih pilihan sekolah A, B, C, D, E, lu mau kemana? Nah karena sekolah yang beberapa pilihan itu ada yang mahal, ada aja alasannya. Kalau ke sekolah ini banyak PM-nya. Ini ngerti ya, si daerah masa nih ya. Kalau mau kau yang ke ujung sana bagus, perhotel segala macam. Cuman jauh, tapi kan mahal kosnya. Ya harganya. Yang paling masuk standar pada situ cuman di mana gitulah. Ya enggak jelek juga. Enggak jelek, enggak. Tapi pada saat itu kampus tuh bermasalah dengan penjualan nilai kalau nggak salah. Gue sempat di tempat selentingan seperti itu, tapi itu dulu ya, sekarang udah beda. Ya itu kan perjalanan pada akhirnya sampai di Bali. Iya. Nah di Bali pun tidak semulus perkiraan gue gitu. Ya, karena gue harus hidup sama ibu tiri. Perjolakan banyak Pak, tapi karena gue pada saat itu beruntungnya gue ngijrah ya. Dari Medan ke Bali. Dan gue butuh adalah sahabat pada saat itu, karena gue gak punya teman pada saat itu. Yang tadi gue sama teman gue terus berkumpul berempat mulu, gue happy, gue masa bodoh. Begitu gue beradaptasi tempat daerah lain, gue bingung. Aduh, cari siapa? Gue mesti kemana? Ya gimana nih cari lem di mana? Iya, nggak ada, nggak mungkin, nggak ada. Iya, makanya gue butuh channel. Akhirnya cari di Google. Ketemu polisi kan? Ketemu polisi. Ya akhirnya gue kerja, akhirnya ketemu teman gue kerja dan bla bla. Ya agak perjalanannya agak lumayan lah. Selama di Bali juga gue jujur gue pernah juga ngecobain yang hal-hal begitu ya. Namun akhirnya ketemu sosok sama istri gue sekarang, gue diisi, maksudnya
oh ternyata gue salah, oh ternyata gue dianyomin, yang tadi gue gak pernah dimarahin akhirnya gue dimarahin. Akhirnya gini rasanya dimarahin. oh begini. Nah akhirnya stigma gue yang tadi itu berubah Pak. Dari yang suka mabok dan apa yang segala masa macam bodoh tuh. cewek bebek itu akhirnya berubah. Jadi akhirnya oke deh, no time for happy, no time for drug, everything segalanya lah. Kayaknya waktunya udah cukup lah ya. Gitu ya. Akhirnya gue putusin udah, gue mau coba lurus jalan Fokus. aja, fokus. Akhirnya gue dibantu kuliah, gue dibantu istri gue ngetikin skripsi ya, bini gue akhirnya skripsi kuliah, gue kelar. Berarti yang kuliah ini kan istri sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Nggak cuma kayak Domplengnya aja. Ya itu, jadi pembahasan tadi sebenarnya story tentang broken home. Ya balik tadi kan broken home tidak semuanya jelek ya. Maksudnya kayak aku nggak broken home pun juga mengalami hal seperti yang Om itu, kayak dari ngedrak apa segala macam. Tetap itu kan sebenarnya broken home kan hanya kayak dijadikan kambing hitam. Kenapa sih kamu kayak gitu? Papa sama mama apalah kan gitu, biasanya kan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu bukan jadi alasan mereka untuk itu ya. Ya pada akhirnya kan kembali lagi ke kita. Tergantung pengaruh lingkungan atau lingkungan juga kayaknya bisa juga dong. Kalau lingkungan bisa, pasti, tapi kalau kan? Dibilang karena pergaulan, aku nggak setuju sih. Okay. Maksudnya bagaimanapun pergaulanmu, kalau kamu bisa menyesuaikan dirimu, kan juga nggak bakal masuk ke sana. Kayak gue tadi ya, menentukan jalan hidup kemana. Iya, gitu pilihan kita kan punya pilihan masing-masing. Jadi yang kita bicarain tadi ya buat teman-teman ya, maksudnya itu adalah sebuah ya itu gini ya, mungkin kayak ya pengalaman hidup seseorang itu nggak melulu mulus. Iya betul. Maksudnya apa yang tak lihat hari ini di Eko kan ya. Yang tak lihat hanya yang sekarang. Ya. Maksudnya perjalanan dia dulu kan aku nggak tahu. Justru kadang-kadang kalau lu tahu tentang itu, kenapa sih orangnya begini? Ya maksudnya akhirnya kan karena begini lu begitu. Karena ini akhirnya dia gini, akhirnya jadi kan pikiran kita juga nggak negatif. Nah kebetulan orang ini gitu. Survive itu ya, jiwa survive itu ya, makanya mencari bagaimana aku tetap survive. Apapun yang gue lakukan adalah berpikir bagaimana ini biar menghasilkan. Kayak seperti sekarang gue lakuin lah. Ya pokoknya kayak sekarang bisnis Om yang Om punya kan juga karena dari masa SMA dulu berempat udah mulai jualan segala macam kan udah ada di sana. Akhirnya dibantu istri, terus yang sekarang kayak teman-teman kita buat gini, pikirannya kesana kesini. Ngerti. Bahwasanya tidak itu. Gitu loh. Jadi bahwasanya seperti Wisnu bilang, kalau dari lingkungan nonsen. Ya. Dari keadaan nonsen. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi dari yang terjadi di diri lu pada ya teman-teman semua, sebenarnya itu adalah dari diri sendiri. Maksudnya kita yang bisa menentukan kita mau kemana. Betul. Jadi jangan jadi kambing hitam lah. Iya, jangan sering menyalahkan keadaan apa kayak gitulah. Terus gue mau ingetin juga buat yang lain-lain ini. Jadi jangan pernah menganggap sebelah mata anak broken home. Ya. Yang misalnya pun dia jelek atau enggak apanya, itu tergantung dianya diri si. Yang enggak broken home juga banyak berandal gitu loh. Yang terkenal kan broken home nih wajar. Jadi tidak ada yang wajar sebenarnya, itu bukan alasan. Jadi emang orangnya sebenarnya. Human error-nya ya. Emang orangnya bangsat. Oke, thank you nih ya, Wis. Udah hampir 25 menit ke depan. Guys, 25 menit kita udah season pertama, kemudian pemanasan untuk podcast tanpa nama season 2. Ini. Dengan Bro Wisnu gue di sini, gue seneng banget akhirnya ketemu. Ya akhirnya kebuka juga otaknya dia. Gue buka krak gitu ya. Ya akhirnya gue nemuin cocok bukan sama nama ini. Gue nggak bingung lagi buat monolog. Feel-nya untuk monolog nggak bingung lagi gue. Jadi thank you buat teman-teman podcast tanpa nama. Episode pertama ini kita anggap sebagai pemanasan. Dan tidak lupa juga terima kasih banyak sudah dipantengin dari season pertama sampai teman-teman season 2 juga. Terus Wisnu mungkin ada segala mau diucapkan mungkin? Enggak, Wayana Ridya pamit. Saya Eko pamit juga. Thank you, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di podcast tanpa nama. Sampai yang penting kita hore-hore, oke? See ya bro.